Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Jadi ini kita cukup lama kolektif akademia, cukup berapa minggu sudah karena ada kesibukan dari teman-teman, dan ini minggu pertama atau awal kita di tahun baru juga ya, di tahun 2023 kalau nggak salah, ini awal untuk kita mengawali diskusi di kolektif akademia. Nah, pada kesempatan hari ini diawali oleh Mas Odi. Jadi beliau sebagai pemantik kita di malam hari ini, mungkin nanti dipandu oleh Bung Linggar. Nah, sekedar sedikit memperkenalkan. Jadi Mas Odi ini dosen kita, dosen di filsafat UGM, dan beliau juga yang menginisiasi forum ini, kolektif akademia bersama teman-temannya, bersama dengan Bung Lingga juga dan teman-teman yang lain, untuk membahas atau membuat forum diskusi yang lebih spesifik itu terkait dengan filsafat timur atau kajian-kajian filsafat timur. Nah, pada kesempatan hari ini itu beliau membawa materi terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai common rationality. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Nanti mungkin akan dibahas panjang lebar oleh Mas Odi, dan teman-teman juga saya harapkan antusias untuk diskusinya, karena ini Mas Odi memang basic beliau, apalagi beliau sebagai dosen dan doktor kandidat di UGM juga. Nah, mungkin kita akan banyak mendapatkan insight-insight baru terkait dengan gagasan-gagasan atau tema yang beliau bawakan pada malam hari ini. Monggo Bung Lingga untuk dipandu acara malam hari ini. Silakan teman-teman sambil ngopi, mungkin kalau misalnya teman-teman berada di warung halaman, silakan sambil pesan di Mas Sugeng, dan teman-teman yang berada di Zoom, silakan juga menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Mas Odi pada malam hari ini. Silakan Bung Lingga untuk dipandu. Oke. Terima kasih Bung Gede. Baik, kenalkan teman-teman semua, nama saya Lingga. Saya akan memandu jalannya pertandingan pada malam hari ini. Sekarang pertandingan pada malam hari ini akan dibuka oleh Mas Rodinal tentang sebenarnya diskursus beliau tentang apakah Pancasila itu bisa menjadi rasional, common rationality. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mungkin teman-teman juga bertanya juga dalam arti apakah Mas Rodinal meragukan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, kan itu jadi pertanyaan. Apakah Mas Rodinal itu anti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, itu adalah satu pertanyaan yang saya kira cukup menggelitik saya di awal-awal ketika mendengar judul dari Mas Rodinal ini. Nah, untuk itu karena Mas Rodinal sudah bersiap untuk presentasi, saya kira saya berikan waktu kepada Mas Rodinal sekira sepanjang berapa ya? Durasinya sekitar 30 menit paling lama ya, Mas Rodinal, untuk diskusi. Setelah itu kita tanya jawab. Ada beberapa sesi nanti kita tanya jawabnya. Terima kasih. Silakan Mas. Oke, terima kasih Bung Lingga sudah membantu memoderatori diskusi kolektif akademia yang perdana setelah sekitar 2-3 bulan ya, kita ya sebut aja vakum atau kita hiatus ya. Jadi nggak melakukan apa-apa. Kalau kita lihat di feed Instagram, nggak ada aktivitas kecuali mungkin ucapan-ucapan hari raya, hari-hari besar gitu. Jadi kita bisa ya sedang hiatus lah. Nah, artinya banyak yang kemudian kemarin sempat bertanya di grup, kapan nih lagi diskusi gitu. Nah, sebetulnya ini mendadak juga. Jadi kemarin 3 hari yang lalu saya bersama teman-teman, bersama Mas Lingga dan Mas Gede dan lain sebagainya, berencana untuk mengaktifkan kembali forum ini gitu. Kemudian ya seperti biasalah, jika belum siap pembicara ya jadi ban serep yang ada di dalam yang kemudian harus menggiatkan supaya ini terlihat ada gitu ya. Dan kemudian
supaya ada kaitannya juga dengan diskusi-diskusi sebelumnya, apa yang akan saya sampaikan malam ini cukup menggelitik kalau kata Mas Lingga tadi, karena ya saya sengaja sebetulnya membuat judul seperti itu ya, karena mungkin kegelisahan saya atau kegelisahan teman-teman di sini banyak semboyan-semboyan yang sebetulnya memiliki sakralitasnya sendiri dalam komunitas tersendiri yang di mana di mana konsep-konsep itu dirawat gitu. Misalnya dalam masyarakat Jawa ya pasti ada filosofi-filosofi atau pandangan-pandangan hidup yang kemudian mereka rawat gitu. Ya kemudian dikaitkan dengan ajaran leluhur dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian belakangan ini memang di Indonesia sedang menguat apa yang kita sebut sebagai politik identitas itu. Suka atau tidak suka, sebetulnya jika ada, ini tesis saya ya, jika ada suatu gerakan populis misalnya, kita sebut populis kanan, ya nanti akan ada antitesanya yang juga harus tidak bisa terlepas dari akarnya. Seperti misalnya kalau kita lihat dari dalam kritikan atau ide-ide Chantal Mouffe misalnya di populisme kiri, dia melihat kita nggak bisa mencabut sampai ke akarnya suatu doktrin ideologis apalagi ya. Artinya ya kita mulailah dari misalnya batang gitu kan, kayak orang nanam pohon, jadi nggak dicabut sampai akarnya, dicangkok gitu. Seperti misalnya demokrasi. Nah, Chantal Mouffe itu nggak menolak demokrasi, tapi diradikalkan demokrasi itu gitu. Nah, misalnya kita punya konsep-konsep persatuan di Indonesia, ya semua itu saya rasa punya konsep persatuan. Mau itu sistem demokrasi, kita sebut demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, kemudian misalnya ya ideologi-ideologi yang peranakan Timur Tengah misalnya, contohnya khilafatisme misalnya, ataupun ya sejenis-sejenisnya lah. Itu mereka punya pengandaian tersendiri tentang apa itu persatuan gitu. Nah, pertanyaannya, persatuan dalam konteks konsep siapa yang relevan dengan Indonesia gitu kan? Mungkin kalau di Indonesia ini hanya ada satu identitas atau satu jenis manusia, ya mungkin kita bisa memformulasikan manajemen persatuan gitu ya, memanage keberagaman dengan satu formula gitu. Tapi uniknya Indonesia lumayan kompleks, atau bahkan mungkin naik tingkat lagi, sangat kompleks permasalahannya. Artinya apa? Untuk menerapkan suatu konsep tentang persatuan itu sampai sekarang nyatanya belum sepenuhnya teruji berhasil. Kita masih asik dengan identitas-identitas parsial, dengan ego-ego sektoral kita. Misalnya orang-orang dalam kehidupan beragama lah, karena nanti akan saya potret juga tentang kehidupan umat beragama di Indonesia. Kita lihat ada momentum besar beberapa hari yang lalu yang terjadi di Jawa Timur misalnya, ya itu sebuah upaya untuk kemudian menunjukkan bahwa ada sebetulnya cara persatuan yang ditawarkan yang paling mumpuni atau paling relevan untuk Indonesia misalnya, melalui gerakan Islam kultural misalnya. Karena mereka menawarkan itu karena mereka menilai persatuan yang ditawarkan oleh Islam transnasional misalnya, oleh Islamism ya, ini bukan Islam Ahmsih itu, bukan Islam sebagai teologi, kurang sesuai dengan konteks pluralitas budaya di Indonesia, pluralitas dan lain sebagainya di Indonesia. Nah, sehingga mereka menawarkan suatu alternatif gitu. Nah, moderator saya izin share screen ya. Silakan. Ini jadikan saya host dulu mungkin. Gede, mungkin bisa jadikan. Kayak udah deh, sebentar. Oh, udah ya. Udah. Oke. Terima kasih. Terima gaji. Sudah kelihatan? Ya, sebentar ya, masih ada ikomah. Oh, selamat datang yang baru hadir di sini. Saya baru lihat tadi juga ada Bang Aam. Ya, selamat Wah,
Belum puas keliling ke Jogjanya nih Bang. Iya, Udah buru nanti tanggal balik. 3 Maret, Mas. Oke, siap. Nanti Kesana lama-lama lagi. lah di sini kita Ya, nongkrong-nongkrong karena dulu. kemarin nggak bertemu dengan orang UIN. Oh, Heeh. oke. Ya, terima kasih lah. Oke, saya ini ya, percepat. Jadi judulnya itu seperti yang dikatakan Mas Lingga tadi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai common rationality. Ada yang ngecat saya, wah ini bukannya common sense tapi common rationality gitu. Tenang, ini nggak berat kok. Jadi kita nggak bahas ke bagaimana perdebatan epistemologisnya ya. Artinya ini seperti kebiasaan saya bersama Mas Lingga, Mas Gede itu kan ibaratnya di CA itu ya pawang gitu, artinya juru kunci lah gitu kan. Artinya kita bukakan jalan nih untuk teman-teman yang nanti mengisi setelah saya gitu. Udah ada Gus Lutfi juga sudah. Ini sebetulnya ya saya kirain dia masih di Aceh ini, dia hadir offline. Ternyata sudah nongol gitu ya. Bentar kita tinggal tembak aja. Oke. Sebentar. Nah, ini apa pentingnya sebetulnya membahas topik ini? Kenapa tiba-tiba nih Bhinneka Tunggal Ika gitu kan? Kalau kita ingat-ingat sejak zaman SD dulu ya kita sering kali mendengar istilah itu. Dalam nyanyi-nyanyian misalnya Garuda Pancasila ya. Kalau nggak salah. Atau kalau Lingga yang suka main Mobile Legends tuh Gatot Kaca itu ya. Unity in Diversity. Bhinneka Tunggal Ika bersama apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Sebetulnya orang-orang ini paham nggak sih maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu jua itu? Kalau di akademik di UIN lah ada namanya Prof Mukti Ali. Dia sebetulnya punya satu semboyan juga yang mirip dengan yang kita temukan di kitab Sutasoma Nyemputan Tular ini, yaitu agree in disagreement itu. Kita bisa sepakat dalam ketidaksepakatan gitu. Atau misalnya dalam pemikiran salah satu filsuf dari filsafat UGM lah gitu sebenarnya, dari UGM lah, Prof Noto Nagoro. Dia menyebut ada namanya monopluralis, monodualis gitu. Nah, kalau kita lihat secara komitmen ontik gitu ya itu enggak konsisten. Masa dalam satu waktu dia plural sekaligus singular, dia mono sekaligus plural, dia mono sekaligus dualis gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Dia contradictio interminis kalau kata Prof almarhum Prof Joksis dulu itu. Saya ingat tuh mengkritisi pemikirannya Prof Noto Nagoro. Tapi terlepas dari itu memang esensi dari Bhinneka Tunggal Ika itu kan persatuan. Nah, yang akan kita bahas di sini persatuan di level apa gitu. Misalnya di sini ada yang backgroundnya kuning misalnya ya. Kita berhadapan dengan pluralitas di level sosial. Itu sudah ya tak terhindarkan lah. Ya kita dituntut untuk berdamai. Kalau bahasa-bahasa orang sekarang ya kita menguatkan sense of tolerance kita gitu. Dan kemudian ada muncul prinsip kita tidak perlu mentolerir orang yang tidak toleran seperti itu. Itu kan lagi-lagi kenapa ada pemikiran seperti itu karena berhadapan dengan keberagaman itu gitu. Kemudian ada pluralitas di level intelektual, ragam tradisi pemikiran. Oh, itu lebih saya rasa lebih apa ya? Lebih everlasting daripada pluralitas di level fisik ya. Kalau keberagaman misalnya ya orang bisa cepat berdamai lah dengan warna kulit dengan ini. Tapi kalau berdamai antar pikiran itu susah banget di filsafat apalagi ya. Yang analitik nggak suka dengan kontinental misalnya. Pokoknya gitu. Jadi ada saling menegasikan yang kemudian itu menunjukkan ada pluralitas di level intelektual. Nah, ini berhadapan juga dengan bagaimana kita menyatukannya. Kalau emang itu urgent untuk disatukan atau memungkinkan untuk disatukan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya, yang baru datang di sini misalnya. Jadi kita bahas Bhinneka Tunggal Ika nih kan. Ada di bawah kakinya burung Garuda itu loh. Bhinneka Tunggal Ika. Ya bisa jadi menjadi semboyan kering atau yel-yel kerumunan atau gerombolan saja gitu. Seperti misalnya
gerakan-gerakan pemuda tit, gitu. Gerakan-gerakan paramiliter gitu ya, yang kemudian terilhami dari satu prinsip, kalau dalam filsafat prinsip cara mereka melihat realitas dan melihat kebenaran kan. Ya lagi-lagi kenapa ada orang yang keras gitu punya pendirian, itu pasti mereka punya basis cara mereka memahami kebenaran dan cara mereka memahami realitas, memahami yang ada gitu. Kalau bahasa kerennya ya prinsip epistemik dan ontologisnya lah gitu ya. Dia punya prinsip atau komitmen di situ. Nah, makanya di sini saya mengajukan pertanyaan, apa sebetulnya yang kita inginkan sebagai bangsa sehingga konsep Bhinneka ini menjadi penting? Lagi-lagi bagaimana mengelola keberagaman. Dari tadi kita masih membicarakan basis teoritis ya, artinya basis konsep. Lalu bagaimana sih konsep-konsep tentang persatuan itu bisa terimplementasikan dalam tata kelola masyarakat ya melalui kebijakan publik? Itu yang paling sulit sebetulnya. Bagaimana kebijakan publik yang kemudian menyentuh level praksis terkoneksi dengan paradigma-paradigma atau misalnya basis konseptual dari suatu prinsip itu. Nah, jangan-jangan kebijakan publik selama ini memang menutup telinga dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri gitu. Jikapun ada kiat untuk mengelola, seberapa rasional gagasan tersebut atau seberapa rasional suatu kebijakan publik yang terkait. Nah, jika semua orang Indonesia memang mengaku sebagai masih ingat apa? Sumpah Pemuda berbahasa Indonesia gitu ya. Berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia, berbangsa kita itu bangsa Indonesia lah udah sepakat tuh kan. Jadi ibaratnya secara momen historis istilah bangsa Indonesia itu kan sebagai suatu komunitas yang dibayangkan, suatu imaginary community itu mulai ditarik ke dalam konsensus yang kemudian seolah ada kontrak sosial di situ, sehingga sepakat aja bahwa kita melebur nih menjadi bangsa Indonesia gitu misalnya kan. Nah, cara merasionalisasikan persatuan dalam cara seperti itu menurut teman-teman di sini apakah bisa disebut sebagai suatu common rationality, artinya apakah dengan cara yang singkat seperti itu semua orang sudah menerima gitu satu persepsi tentang persatuan orang Medan, orang Batak ya, orang Batak, orang Sasak, orang Bali, orang Bugis secara semerta-merta gitu langsung tong di kepalanya, oh persatuan tuh X gitu. Sama seperti ideal normatif dari Bhinneka Tunggal Ika ini gitu. Nah, itu sebetulnya yang saya maksud dengan apakah sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika ini bisa kita sebut sebagai common rationality ataukah sebetulnya quasi common rationality, seolah-olah bersatu tapi sebetulnya secara akar ontologis dan epistemik itu ada kerapuhan di situ, terutama epistemik ya, secara basis pengetahuannya tentang apa sih yang dimaksud dengan persatuan gitu. Atau bagaimana mereka membayangkan yang beragam itu menjadi satu gitu. Atau hanya melahirkan suatu konsepsi persatuan yang hibrid saja. Seperti teman-teman pertanian hibrida gitu ya. Jadi konsep persatuan dalam Pancasila ya hibrida aja. Pertanyaannya konsep persatuan itu seperti yang dibayangkan oleh sosialisme kah? Oleh Empu Tantular kah gitu kan? Atau oleh misalnya Romo Bima kah gitu kan? Ya nggak tahu kita kan. Itu sebetulnya yang kemudian nanti ya itu tugas kita semua merapikan itu ya tugas para sarjana untuk merapikan metode ya secara metodologis bagaimana kita menawarkan suatu formulasi kebijakan publik yang kemudian dalam pertimbangan etisnya itu atau pertimbangan epistemik, pertimbangan normatifnya benar-benar matang gitu. Artinya persatuan dimaksud itu jelas. Tidak kemudian langsung mengklaim bahwa
konsep persatuan kita itu di tengah-tengah, bukan dalam konsep komunitarian, di mana individu melebur dalam komunitas misalnya, mengabaikan misalnya, contoh sederhana lah misalnya, kenapa identitas parsial atau identitas tertentu di Indonesia itu sulit untuk beradu dengan identitas yang major gitu. Identitas waria misalnya kan. Kenapa dia dipaksa untuk menjadi commune identity dengan perempuan dalam suatu komunitas gitu. Padahal dia juga sebagai identitas, dia punya peluang untuk dikatakan sebagai identitas yang independen atau bukan independen ya. Identitas yang unik lah, yang kemudian berpeluang untuk dibicarakan sebagaimana kita membicarakan identitas umat Islam misalnya dalam konteks agama atau identitas masyarakat Jawa, mungkin secara antropologi gitu. Kenapa kita nggak kemudian aware dengan hal itu gitu? Nah, jangan-jangan semua orang itu, semua kelompok di Indonesia punya bayangannya sendiri tentang persatuan itu. Meskipun sekarang sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila misalnya kan, itu masih jadi pertanyaan. Artinya Mas Lingga pun terakhir pernah ketemu dengan BPIP, dia bertanya kepada BPIP, apa sih yang dimaksud dengan persatuan itu gitu kan, keadilan gitu. Ya dijawab sesuai dengan ruh Pancasila gitu kan. Ruhnya itu apa? Mereka sebagai guardian of the ancient spirit of Pancasila. Nah itu menjadi, jadi kita nggak pernah serius mengembangkan filsafat Pancasila, filsafat Nusantara, kita nggak pernah serius karena muter-muter di situ aja. Basis metodologisnya itu nggak kuat, kata Mas Lingga ya. Karena beliau yang concern di filsafat ilmu kan. Jadi sebentar, Aidillah share Ilham anunya. Oke, ada ini ya. Nah, jadi itu yang saya maksud. Ini sebenarnya memantik saja, ini Bhinneka Tunggal Ika ini bukan sebagai tumbal ya, tapi untuk memantik aja. Teman-teman yang ingin mengembangkan misalnya antropologi khas Indonesia gitu kan, ya dirapikan basis metodologisnya. Bagaimana itu kemudian dari yang konkret, konkretisasi konsep, bagaimana kita memahamkan orang-orang yang di praktikal, yang bekerja secara praktis gitu ya, untuk paham bahwa oh harus kita terbuka terhadap misalnya konsep paradigmatis gitu. Jangan hanya pragmatis saja, tapi kita mempertimbangkan oh ternyata ketika bersentuhan dengan masyarakat, kita ingin memperlakukan masyarakat gitu ya, mengelola dengan basis kebijakan publik tertentu, itu nggak boleh bersifat tertutup. Artinya harus mempertimbangkan misalnya aspek lokalitas. Tapi itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman yang kajian-kajian tentang kebijakan publiknya advance, dalam artian sudah mapan. Coba kita tanya teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Politik yang jurusan manajemen kebijakan publik. Mereka males ngurusin kayak locality based policy gitu. Mereka evidence based policy gitu. Mereka pakai big data gitu kan. Karena mereka menganggap dinamik masyarakat itu kan. Jadi tidak ada konsepsi yang adiluhung tentang manusia gitu kan. Jadi harus induktif gitu. Tidak bisa kita pakai modal-modal rasionalisasi yang kemudian duduk-duduk sambil ngopi tiba-tiba wah cara mengubah masyarakat di sini tuh kayak gini gitu. Mereka harus berdasarkan evidence gitu. Nah, makanya di situ Bhinneka Tunggal Ika ini sebetulnya kalau serius dibicarakan, artinya dari segi bagaimana persatuan itu ya. Pertama-tama sebetulnya nggak langsung jadi benar-benar ini ya metode yang kuat gitu. Tapi setidaknya memperjelas perbedaan. Apa perbedaan persatuan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika secara historis ya, harus jelas tuh periodisasinya. Oh, ternyata bayangan persatuannya orang-orang Majapahit, Sriwijaya dengan orang-orang di zaman-zamannya Batavia, di zaman-zaman Budi Utomo itu ya, itu beda. Apalagi zaman sekarang. Di bayangannya orang-orang di warung halaman mungkin beda lagi gitu kan. Tapi kita lihat yang punya bargaining power misalnya. Partai Merah dengan Partai Biru beda mungkin. Cara mereka mengandaikan masyarakat madani gitu. Kalau di
filsafat politik misalnya kan. Nah, makanya di sini relate juga dengan pertanyaan ini. Bagaimana merasionalkan hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan kebijakan publik? Mungkinkah Bhinneka Tunggal Ika menjadi common rationality dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara? Atau Bhinneka Tunggal Ika stuck sebagai common myth? Nah, silahkan ini menarik sebetulnya ya, yang saya kasih bold di sini. Jangan-jangan dia bukan sebagai common rationality, tapi hanya sebagai common myth. Artinya persatuan itu sudah selesai di alam ide gitu. Udah di imajinasi kemudian atau di bayangan ideal para negarawan kita, konsep persatuan itu sudah manifest di situ gitu. Gitu kan. Nah, jadi nanti kita bisa melihat perdebatan misalnya apakah kemudian persatuan itu bisa diukur dari segi fisik ataukah dari segi misalnya yang non fisik misalnya atau imaterial gitu. Kita bersatu aja dalam pikiran tapi di praktek di lapangan secara misalnya tataran fisikal gitu, kita berbeda gitu. Nah, jangan-jangan itu yang dimaksud dengan agree in disagreement atau unity in diversity itu. Seperti itu ya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Persatuan dalam satu ikatan emosional sebagai bangsa Indonesia, itu bisa kita lihat tonggak sejarahnya dari konsensus di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda ya, yang sekarang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober itu. Ideal normatifnya misalnya seperti ini. Beragam ego, identitas, corak lokalitas ya. Itu sebetulnya ketika ditarik ke dalam etos persatuan itu dipayungikah, dirangkaikah, dileburkan, atau disatukan? Nah, sebelum kita merdeka dulu kan banyak sekali identitas. Ya, sampai sekarang sebetulnya masih terawat identitas-identitas itu. Orang-orang ya identitas misalnya berbasis etnis, berbasis budaya, berbasis suku. Dan mereka semua menganggap bahwa identitas itu tidak pernah melebur dan hilang karena adanya newcomer ini, bangsa Indonesia ini gitu. Mereka tetap merawat itu. Dan misalnya kalau kita bayangkan ya, negara mengakomodir hak, tapi ini mustahil kayaknya. Ini saya mau diskusi sedikit sama moderator atau sama teman-teman sekalian. Hadir. Hak memberontak gitu misalnya kan, apakah memungkinkan untuk dikemas dan tapi tidak jadi hak memberontak lagi kan? Hak untuk apa? Nantilah kita diskusikan ya, teman-teman yang kajian filsafat politik atau kajian politiknya bagus, progresif. Artinya, apakah hak elementer, hak asasi manusia itu kemudian dia sebangun kongruen dengan hak untuk memberontak itu? Ini kalau nggak salah dulu pernah mau diajukan sebagai judul disertasi sama dosen di kampus kami ya. Tapi kemudian tidak direstui gitu ya. Entah pertimbangannya apa. Dan itu menarik. Hak itu sebetulnya sampai sejauh mana dia? Kalau kita lihat misalnya dalam konteks Immanuel Kant ya di bagaimana pemikirannya tentang perdamaian misalnya. Ya di situ diandaikan bahwa perdamaian yang abadi itu sebetulnya tidak boleh ada pikiran-pikiran atau siasat untuk memulai lagi perang gitu. Tapi kan tidak menafikan bahwa manusia itu secara naluriah memang dia bebas, ada hak untuk terbebas, freedom from gitu. Bukan hanya freedom to. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks persatuan yang sedang kita bahas ini, jangan-jangan para negarawan kita lebih dominan tergerak oleh suatu spirit freedom from itu. Sehingga mereka ingin bersatu dalam satu ikatan yang baru gitu.
Dan kalau sampai sekarang misalnya bisa kita lihat kenapa masih ada terawat gerakan-gerakan separatisme gitu ya. Itu karena kita belum selesai dengan apa yang kita sebut sebagai persatuan dari yang banyak ini. Di tahun 1928 ini, di tanggal 27 sampai 28 ini. Belum selesai sebetulnya di situ. Nah, makanya di sini saya pertanyakan, yang disepakati pada Sumpah Pemuda ini itu sebetulnya memayungi identitas yang banyak dengan identitas bangsa Indonesia yang baru dibentuk itu ya, atau merangkai jadi yang banyak itu identitas Bugis, identitas yang kemudian orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam gitu kan. Kalau kita lihat di perdebatan di sidang BPUPKI 1 dan 2 itu kan sengit itu perdebatannya, ingin mendirikan negara berbasis Islam gitu ya. Nah, apakah itu dipayungi oleh satu identitas yang kemudian tidak terlalu otoriter identitasnya itu ya, atau dirangkai oleh identitas bangsa Indonesia ini, atau malah dileburkan. Tapi kalau asumsi saya ya, ini praduga saja, jangan-jangan yang dipahami oleh para ya setiap pergantian rezim gitu ya, itu adalah peleburan, bukan integrasi, bukan semacam apa ya, yang kemudian dialogis antar identitas itu, tapi meleburkan. Sehingga ketika ada yang ingin menyeruakkan lagi identitasnya, misalnya orang-orang Papua ya, karena mereka dibakar oleh satu memori kolektif penjajahan itu, kan sama kita kan sebetulnya kan. Sebagian besar lah negara-negara di Asia Tenggara itu sama sebetulnya. Artinya mirip, kita ada resemblance di situ, kemiripan bahan bakar kita dalam revolusi, dalam pergerakan itu sebetulnya sama. Ya, pengaruh-pengaruh paradigma postkolonialisme gitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita pertanyakan ya. Kalau saya mempertanyakan beberapa ini, apakah itu dipayungi oleh identitas yang disebut bangsa Indonesia, dirangkai atau dileburkan atau disatukan. Kalau memang dileburkan, ya otomatis akan kemudian menimbulkan dorongan-dorongan untuk memberontak, untuk kemudian mengkultivasikan lagi identitas-identitas yang terlindas di situ dalam tanda kutip ya. Karena tidak terakomodir semua. Kalau misal terakomodir semua, ya mungkin tidak ada lagi separatisme ini. Tapi ini kemudian tidak bisa naif ya, karena logika bernegara memang tidak bisa terlepas dari supremasi misalnya negara gitu atas apa yang dikelola. Mungkin akan jatuhnya nanti ke konsep yang bukan lagi negara gitu. Konsep pengelolaan yang voluntary, seperti dalam pengandaian misalnya anarko ya, kaum-kaum anarko gitu. Ini sepertinya sudah di luar kepala ya. Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dari kitab mana, apa artinya gitu. Nah, ini yang saya singgung tadi, secara konkretnya seperti ini. Persatuan yang kita pahami sekarang akar narasinya dari mana? Pancasila sebagai ideologi dan filsafat, ini primordialitas ya, perennial, artinya mereka mengklaim bahwa bangsa Indonesia itu sebetulnya sudah bersatu dari zaman sononya gitu. Secara formal itu memang dari tanggal 28 Oktober itu ya. Kemudian ada konsensus tentang bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya ide itu sudah menjadi khazanah primordial gitu. Kan klaim-klaim orang-orang perennial seperti itu. Makanya sering orang mengkritisi Pancasila ini terlalu sering dibicarakan secara esensialis. Bisa nggak kita membicarakan Pancasila secara fungsionalis? Nah, ini bisa nggak kira-kira teman-teman saya pikirin ya. Pancasila kita bicarakan tidak melulu esensialis tapi juga fungsionalis. Artinya kita nggak terlalu takut lah ada hal yang berubah dari yang primordial itu. Yang penting progres ke arah masyarakat madani yang terus berproses gitu. Nah, tapi kan nyatanya orang-orang bertanya ke teman-teman BPIP pun seperti pertanyaan Mas Lingga, ya esensialis banget, menjaga ruh katanya kan. Kami itu sebetulnya bertugas menjaga ruh Pancasila dari periode sekian penafsirannya, ya kemudian sama kerjanya dengan Wahabisme. Nah, apa ini ya, biar terbakar ya orang-orang yang nonton ya. Puritanisme jadinya kan, gerakan politik Puritan gitu. Ingin bahwa konsep persatuan dalam Pancasila itu sama seperti bagaimana konsep persatuan yang diandaikan oleh Mahapatih Gajah Mada misalnya kan. Atau mengidamkan kejayaan kembali Majapahit gitu. Mas Lingga itu
dia kayaknya terbakar sekali untuk membawa lagi kejayaan Majapahit itu. Ini sedikit intermezzo ya. Kita bawa santai aja. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Atau jangan-jangan persatuan itu dalam konteks liberalisme. Kalau sudah liberalisme ya tidak mungkin esensialis dia. Pasti lebih ke fungsionalis. Atau komunitarianisme. Atau sosialisme komunisme. Atau monarki perspektif gitu. Nah, tinggal pilih aja. Atau kita tinggal menyocokkan aja. Tentu saja melalui riset ya. Jangan selesai di forum ini. Wah, ini ternyata Bhinneka Tunggal Ika ini dari liberalisme. Nah, makanya itu yang saya bilang tadi. Dibutuhkan kerja-kerja intelektual dari sarjana-sarjana filsafat misalnya kan, atau sarjana-sarjana lainnya untuk merapikan itu gitu. Ya kalau kata Mas Lingga, ini saya banyak ngutip Mas Lingga nih ya. Tapi saya sering berdiskusi dengan Mas Lingga ya, dengan moderator kita. Jadi kenapa kita bangga disebut sebagai ini untuk anak-anak UGM nih, kampus Pancasila gitu kan? Coba dicek. Berapa banyak skripsi, tesis, disertasi yang meneliti Pancasila yang tembus di atau di Springer di Scopus-Scopusan itulah. Bahkan salah satu pusat kajian mungkin yang sekarang lagi dikembangkan dan Mas Lingga juga ada di sana, pusat studi Pancasila gitu kan, dipandang sebelah mata seperti lagunya Efek Rumah Kaca itu, iya kan? Sebelah mata itu gitu. Atau ekonomi kerakyatan apa kabar gitu kan? Wassalam. Oke, karena esensialisme itu kadang-kadang nggak teruji zaman gitu. Nah, nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Jangan-jangan kesalahan terbesar kita dalam mengembangkan sistem ekonomi itu yang kemudian tidak konsisten mau ke arah yang mana gitu ya. Tapi kita mengklaim sebagai ekonomi yang kerakyatan dan sebagainya. Ya mungkin karena kita tidak kemudian paham dengan bagaimana kita mengarahkan fungsi dari Pancasila itu. Ini dikit lagi Mas. Udah berapa menit Mas? Oke, dikit lagi nih ya. Indonesia sebagai bangsa, itu kan abstrak kan? Bangsa Indonesia itu kan ikatan-ikatan abstrak sebetulnya. Yang kemudian tidak sama dengan ikatan-ikatan dalam konteks empiris misalnya, ikatan himpunan bunga berwarna merah misalnya kan, itu berbeda gitu ya. Artinya kita memahami di sini pengaruh-pengaruh itu datang dari banyak elemen atau dari banyak sisi gitu, dari banyak perspektif, terutama dari besarnya pengaruh Majapahit ya dan Sriwijaya yang kemudian kita lihat mempengaruhi sastra juga ya. Artinya mempengaruhi bagaimana orang-orang Jawa mendefinisikan manusia, mendefinisikan pemikiran-pemikiran kosmologi Jawa. Itu muncul dari sini sebetulnya. Pengaruh Hindu ya dari Majapahit, pengaruh Buddhis dari Sriwijaya. Kemudian pasca itu muncullah gerakan-gerakan kolonialisme yang kemudian kita sebut sebagai era postkolonial. Nah, kalau di kajian-kajian postkolonial itu kan kapan era postkolonial? Ya hari pertama, detik pertama Belanda Londo-londo itu bercokol di sini, itu sudah disebut era postkolonial sampai detik ini, karena pengaruhnya masih bagi orang-orang postkolonial ya, pada teoretik historikusnya. Kemudian pengaruh lainnya datang dari doktrin teologi, yang tentu saja konon katanya dibawa oleh gerakan-gerakan misioneri, gerakan-gerakan dakwah lah gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip lah agama-agama Abrahamik itu gitu ya, kecuali Yahudi, Judaism gitu ya. Pasti misi-misi gold, glory, gospel gitu. Orang-orang misalnya imigran-imigran Timur Tengah mengatakan, oh kami tidak menjajah menyebarkan agama, sebetulnya bukan menjajah, ya semuanya nggak menjajah sebetulnya. Tapi ada kadar-kadar yang kemudian menimbulkan interpretasi bahwa mereka menjajah. Karena mereka melalui perdagangan yang kemudian ada monopoli-monopoli di situ gitu ya. Yang kemudian kalau bisa kita temukan di Aceh ya, kenapa orang Aceh itu banyak ada yang mirip Pakistan, mirip Arab gitu ya. Lutfi mirip mana Mbak Lutfi? Sri Lanka. Jadi kayak di Aceh itu kayak miniatur Nusantara gitu kan. Ya karena aktivitas perdagangan kuat di situ. Nah, makanya doktrin-doktrin teologi juga bermain peran di sini untuk membentuk
identitas bangsa Indonesia itu, dan konsekuensi ketika kita ingin mengembangkan filsafat Nusantara, ya kita tidak bisa kemudian mengubur jauh-jauh pengaruh dari tradisi filsafat Yunani itu. Ya kemudian orang-orang yang skeptis atau mungkin pesimis melihat perkembangan filsafat Nusantara menganggap bahwa ya filsafat Nusantara itu pada akhirnya akan menjadi subaltern dari filsafat-filsafat Barat. Tidak bisa kemudian menjadi satu level gitulah ya. Nah, di level intelektual, pengaruhnya doktrin teologi juga kuat, postkolonialitas, tradisi filsafat Barat, ini terutama filsafat Platonik Aristotelian ya. Kalau teman-teman yang belajar filsafat, jadi konsep-konsep tentang metafisika ya, tentang bagaimana mereka memahami kategori-kategori realitas, itu pasti diperoleh dari bagaimana konsepsi-konsepsi hilemorfismenya Aristotle misalnya. Atau orang-orang yang kemudian lebih mengandalkan penalaran deduktif misalnya kan, ya mungkin larinya ke Plato misalnya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti ada yang mengeklektiskan keduanya. Nah itu yang dari segi pengaruh filsafat ya, pemikiran Barat. Kemudian pengaruh dari Chinese traders, pedagang-pedagang dari Cina, dari India juga, yang membawa pengaruh etika Konfusianis ya, yang dari Cina ini terutama. Nah, jadi banyak pengaruhnya, artinya kita kemudian dari segi intelektual, mungkin tadi yang saya banyak bicarakan dari segi sospol ya, sosial politik atau kultural. Kalau dari segi intelektual, bagaimana kita menganggap bahwa ada mazhab filsafat yang khas Indonesia atau ada filsafat yang unik Indonesia gitu. Nah, di sini untuk menjawab itu, kita sebaiknya bisa melampaui kausalitas eksternal internal itu, seperti dalam paradigma postkolonialisme. Artinya, bisa nggak kita melampaui pola pikir atau logika yang kemudian mengandaikan ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi? Bisa nggak kita kemudian melampaui itu? Atau kita tetap berkutat pada dua hal itu? Yang saya bold di sini, mungkinkah ada paralelisme antara struktur dasar kemanusiaan dan kebijaksanaan dan struktur dasar neurologis manusia? Ini pernah diteliti sama teman dari Hidesi ya, dari Atmajaya. Nanti di referensi saya tampilkan kalau teman-teman membaca. Tapi sebetulnya agak sulit kita membayangkan bagaimana problem-problem filsafat neuroscience ya, filsafat akal budi terutama, dikaitkan dengan konsep persatuan ini. Nah, katanya orang itu gitu ya. Gini nih, unik ini. Hipotesanya kayak gini nih. Jadi, kenapa filsafat orang Asia itu mirip-mirip? Katanya ada paralelisme neurologis di situ katanya. Jadi, ada cara kita mengandaikan persatuan yang kemudian itu khas manusia-manusia, otak-otak orang Asia yang berkembang dari misalnya Pithecanthropus javanicus misalnya, atau Soloensis dan lain sebagainya itu ya, mungkin ada di situ. Nah itu hipotesa dari orang itu gitu. Nanti saya tampilkan ya referensinya. Apa yang dimaksud di situ? Paralelisme yang dimaksud di sini adalah paralelisme yang menginspirasi munculnya hybrid filosofi, seperti yang berkembang di Filipina sebagai filsafat peripheral Great Philosophical Movement. Jadi mereka orang-orang Filipina misalnya, mereka nggak malu, artinya nggak kemudian menganggap bahwa kita harus mendirikan filsafat yang terlepas dari pengaruh filsafat-filsafat Yunani, filsafat Barat. Ya kita sebagai peripheral filosofi aja. Tapi peripheral filosofi, nah makanya di situ yang kemudian perlu kita diskusikan lagi, yang kita sebut sebagai corak filsafat yang unik itu seperti apa sebetulnya? Bukannya filsuf-filsuf terdahulu juga saling mempengaruhi kan? Artinya ya ada masuk akalnya juga kecongkakan Hegel di sini. Setelah filsafatku tidak ada lagi filsafat. Pengulangan filsafatku aja, dialektika itu kan. Artinya ya mungkin ada masuk akalnya juga. Karena kita lihat misalnya, salah satu cara untuk mempelajari pemikiran filsuf yang baik dan benar misalnya ya, dengan cara mengkaji secara keruntutan sejarah ya, secara periodik, ya, secara kronologis pemikirannya. Artinya kita nggak random baca pemikirannya gitu kan. Tentu saja untuk memahami pemikirannya Bima misalnya kalau dia jadi filsuf, ya kita lihat siapa yang mengkritisi dia. Kadang-kadang kita bisa lebih paham dari kritikan orang terhadap dia gitu.
lebih memudahkan kita. Kadang kan pemikiran-pemikiran filsuf itu obscure, kemudian membingungkan gitu, seperti pemikiran Hegel misalnya kan. Untuk memahami itu ya kita bisa melihat dari kritikan-kritikan atas Hegel gitu. Itu membuktikan bahwa ada paralelisme di situ gitu. Yang kemudian diinsafi oleh filsuf-filsuf Filipina bahwa ya udah kita mengembangkan filsafat Filipina sebagai peripheral filosofi dari Barat, tapi kita keunikannya itu ada di pengembangan setelahnya, bukan kepada akarnya. Nah, menurut saya yang menjadi keunikan itu adalah produksi persoalan. Karena persoalan filsafat itu kan open ended kan, dia kan selalu beranak pinak. Nah, disitulah kemudian novumnya. Kalau dalam orang menulis tesis, disertasi gitu kan, apalagi disertasi dituntut untuk adanya novum, kebaruan. Nah, kalau teman-teman di Soshum bikin kebaruan itu kan sulit. Kalau di Saintek tinggal tambah variabel, eliminir variabel, kembangkan variabel atau dan sebagainya dengan metode khasnya gitu, natural science. Tapi kalau kita Soshum, ya kita mengkaji Habermas ya gitu, kita kaji lagi biografinya, kita kaji lagi siapa yang mempengaruhi gitu kan, pengulangan yang kemudian kita letak kebaruan itu adalah pada problem yang kita hadirkan, yang bisa kemudian what if-nya, bagaimana jika teorinya Habermas kita gunakan untuk meresolve suatu problem yang baru muncul hari ini gitu. Disitulah letak kebaruannya. Menurut Martin Sundarjaya misalnya ya. Ini bukan kata saya gitu. Tentang disertasi gitu kan. Nah, jadi sama juga ya ketika kita ingin memahami tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kita tidak bisa secara gagah terlepas dari pengaruh Barat, terlepas dari narasi-narasi wacana postkolonial ya. Karena bagaimanapun konsepsi orang tentang persatuan dari segi manajemen masyarakat ya, konteks kebijakan publik, konteks politik misalnya, ya dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan, latar belakang pendidikan dari si pemangku kebijakan publik ini. Ya kalau dia bersekolah di negara Skandinavia ya terbentuk oleh bagaimana konstelasi pemikiran di sana tentang persatuan, tentang memanage keberagaman itu gitu. Mengenai status epistemik dan ontologis wacana persatuan, entah itu merawat suatu ikatan primordial atau mengarah pada apa yang oleh Martha Nussbaum disebut sebagai liquid identity. Jadi konsekuensi dari kosmopolitanisme, wacana-wacana globalisasi gitu ya, wacana-wacana abad modern lah, adalah semakin mengaburnya identitas-identitas itu gitu. Nah, itu kemudian ya kita mengandaikan persatuan yang mungkin bisa jadi masuk akal kita mengadopsi tawaran dari Martha Nussbaum ini, liquid identity itu artinya identitas yang kemudian di satu sisi dia bisa dipengaruhi oleh akumulasi individu yang kita sebut sebagai komunitas itu, jadilah dia komunitarian, tapi tidak pure komunitarian, kita adopsi misalnya dari pandangan lain yang kemudian mengusung dalam tanda kutip otentisitas subjek di dalam masyarakat itu. Kalau dalam antropologi ya perdebatan strukturalis dengan poststrukturalis. Levi-Strauss dengan perdebatan dengannya dengan Derrida dalam konteks bagaimana dia memahami social text gitu. Oke, itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan ya. Untuk memantik dikit, matur nuwun sangat ya. Ayo berdiskusi. Pertanyaan yang kemudian bisa kita diskusikan, mungkin enggak kita membangun suatu konsep yang umum tentang manusia Indonesia, tentang manusia Nusantara, tentang relasi sosial, tentang persatuan, dan tentang perdamaian. Mungkin enggak kita membangun satu konsep yang umum gitu. Kita mengeneralisir suatu konsep tentang manusia Indonesia gitu. Ini yang saya maksud tadi ya. Ibana namanya. Dia pernah menulis di jurnal Response, Asian Philosophical Tradition from Developmental Perspective. Ini sebetulnya cognitive science yang agak bertabrakan sebetulnya. Saya baca artikelnya, nanti teman-teman sini bisa baca. Sebenarnya agak nggak nyambung gitu. Makanya saya tidak menarik ke dalam diskursus
cognitive science itu ya. Karena itu perjalanan yang panjang, nggak mungkin kita selesaikan di sini. Oke, saya kembalikan ke Mbak Michelle selaku moderator. Halo semuanya. Halo. Saya lama tidak berjumpa. Mohon maaf sekali sebelumnya bicara lebih. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih kepada Mas Lingga. Baik. Mas Odinya yang Mbak Michelle. halo. Halo Mbak Michelle. Ini kayak tes PNS aja, baju putih-putih. Iya. Selamat, ini masih hangat nih. Ada ujian hidup. Masih hangat ini. Masih hangat nih sempronya. Ini internet jadi putus-putus kah? Putus-putus. Iya. Ya. Putus-putus ya. Maaf ya, masih hangat. Masih hangat. Iya, putus-putus. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Ronald yang sudah membagi ilmunya mengenai Pancasila, sangat Pancasilais sekali ya. Pancasilais. Malah dia mempertanyakan Pancasila ini kayak gitu. Sangat tipe-tipe UGM sekali. Mempertanyakan hal yang sudah konkret. Baik. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan bagi para peserta maupun ada yang mau menimpali atau mau misalnya menambahkan. Monggo silahkan dicantumkan nama, kemudian pertanyaannya. Either itu di chat ataupun verbal langsung. Silahkan semuanya, mungkin dari Mas Dedi. Di offline juga ada, Mbak Michelle. Teman-teman yang hadir offline juga ada. Ada sekitar 30. Oh gitu. Yang dari Ada. offline. Mana beli link nggak ada gini ya, kamera biar gini situasi warung halaman tuh kita dapat. Yang chat. Yang di chat mungkin ada yang mau aku mau nulis aja, it's okay, atau misalnya ada yang mau aku mau ngomong langsung, it's okay, langsung raise hand aja. Ada yang menimpali mungkin? Mas Agung, Handoko, atau Mbak Kusuma? Itu sudah ada yang angkat tangan itu. Oh iya, dari Halim. Oke, Mas Halim, monggo. Ada yang mau ditalin kepada Mas Rodi? Iya, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar bagus? Sudah terdengar, Mas atau Pak Alim. Ya, bagus sekali ya, menarik sekali itu diskusinya ya. Nah, soal apa ya, sila ketiga sama keempat Pancasila ini ya, soal persatuan sama kerakyatan. Nah, sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu di situ kalau saya melihat ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin kita perlu melihat dulu bahwa dasarnya itu semua kan Pancasila ya. Nah, kita mendapatkan Pancasila ini, mohon maaf nanti mungkin suara dari saya agak panjang sedikit ya, juga agak meloncat-loncat, nggak masalah ya. Nggak apa-apa, monggo, Ya. monggo. Kita mendapati Pancasila itu kan sangat beruntung ya. Bahwa Pancasila ini kan sebuah sistem tata nilai gitu, kalau saya melihatnya ya. Agak berbeda dengan orang-orang Barat, terutama Prancis, Inggris maupun Amerika, itu kontrak sosial kan kalau mereka kan. Kalau di Prancis ada egalite, fraternite, itu kan kontrak sosial ya. Dengan Inggris juga gitu, John Locke juga gitu, di Amerika gitu. Tapi kita ini yang kita dapati itu akhirnya yang terumuskan tuh sistem tata nilai ya. Coba kita lihat kan,
ketuhanan itu mendasari kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mendasari nilai persatuan. Terus nilai persatuan mendasari nilai kerakyatan, ya kan? Terus kalau kerakyatan, jadilah wujud tujuan cita-cita keadilan sosial. Nah, ini kita memiliki basis nilai piramida yang bagus itu, di mana nilai yang universal lebih mendasari yang itu kan. Nah, ini kalau kita pahami secara cermat, kita mau warisi itu yang sangat bagus itu ya. Nah, perdebatan soal kemanusiaan sama persatuan itu kan dulu sudah dibahas itu. Soal internasionalisme dan nasionalisme itu kan dibahas secara apa tuh? Ya, dalam perdebatan mereka itu. Nah, kalau kemanusiaan yang terlalu diagungkan akhirnya mengakibatkan apa gitu kan? Terus kalau nasionalisme yang terlalu diagungkan mengakibatkan jadi Calvinisme kayak Jerman itu kan gitu. Nah, itu sudah terumuskan. Nah, sekarang kita membahas spesifik khusus antara persatuan dan kerakyatan ya. Nah, di situ persatuan, kenapa persatuan ini lebih tinggi ya tingkatannya daripada kerakyatan gitu kan. Nah, kita melihat persatuan, kenapa persatuan? Nah, sejak awal memang kita mendapati bahwa kita memang berbeda. Ya, dari situ. Dan ini jauh lebih penting daripada kerakyatan itu sendiri gitu kan. Nah, berbeda-beda itu harus tetap bersatu ya. Antara yang lokalitas, antara yang etnisitas, kesukuan, terus yang aliran-aliran. Ini kan keberagaman ini harus satu. Di situ harus lebur. Nah, di situ kerakyatan nanti kita mewarnainya ya. Lihat, kesukuan itu, waduh, bahaya banget itu. Di sini nanti kita Pancasila bisa mengontrol itu ya. Nah, nanti kalau adat yang jelek ya, mohon maaf ini ya, kebiasaan suangge, kebiasaan mangayo, itu kan sudah nggak bisa ditolerir lagi. Nah, itu harus sudah dihilangkan. Demikian pula gitu, dengan agama yang menegasikan paham lain, mengatakan itu kafir, itu syirik, itu ini, ya itu harus dihilangkan di situ, ya. Nah, agama nggak bisa dasarnya basisnya agama. Ini tuh perdebatan yang dulu tuh harusnya sudah hilang ya, sudah lebur. Nah, konsensus kita sampai kontrak sosial dulu, ya Piagam Jakarta itu, kemudian direvisi lagi menjadi Pancasila yang sekarang itu kan sudah ada tuh kontrak sosial. Dulu kan ada penambahan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kan kalimat oratoris kan, tetapi dampak politisnya kan besar kan. Nah, makanya kesepakatannya juga sudah di situ. Jadi udah final itu udah harus dijelaskan ke semuanya gitu. Nah, sekarang kita masuki yang tahap krusial ini. Kenapa persatuan ini lebih universal daripada kerakyatan? Apa kerakyatan itu? Nah, kerakyatan itu kan apa? Di mana yang besar mendahulukan yang kecil, di mana yang kuat melindungi yang lemah, itu kan di situ kerakyatan itu. Jadi juga gitu, dalam konflik-konflik agama kita akan bisa melihat ya. Nah, harus diingatkan bahwa agama yang besar itu harus melindungi agama yang kecil, agama yang kuat harus melindungi agama yang kecil. Nah, demikian pula nanti kita bisa menganalisis ini label halal, ya. Nah, ini lebih fungsional nanti di situ ya, label halal. Lihat, kalau mayoritas kita ya, secara tata nilai kita nggak bisa bahwa label halal itu mendahulukan yang besar, kelompok Islam yang besar. Ya, halo. Mohon maaf Pak, mungkin bisa sedikit dipersingkat inti pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya. Awal saya bilang gitu ya, saya agak panjang dikit gitu ya. Nah itu, kalau seperti ini saya kasih contoh saja ya, label halal. Kenapa kok label halal itu diperkenankan? Menurut saya nggak boleh itu ya. Label halal itu nggak boleh dikenakan karena itu menyangkut semua unsur gitu. Sehingga nggak boleh label halal. Tapi kita melihat kepentingan kaum Islam bahwa kayak dua babi itu kan najis, ini sangat krusial. Jadi pemerintah harus memberikan jaminan benar-benar
kalau ada makanan yang mengandung unsur itunya harus diterapkan. Oh ini mengandung babi, harus dituliskan. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jadi ini sangat menarik ya diskusinya. Coba dipertajam kenapa persatuan itu ya lebih tinggi nilainya daripada kerakyatan. Nah kalau menurut saya simbol apa tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, nah itu mempunyai kekuatan normatif aja untuk merangkai itu. Nah, bagaimana ini supaya lebih fungsional? Jadi nanti tata nilai itu untuk menjadi ukuran, menjadi kanon. Sebaiknya kayak apa, yang harusnya kayak apa. Itu bisa menjadi sebetulnya operasional sebetulnya ya kalau kita terapkan di sini. Oke, di situ aja. Terima kasih banyak diskusinya. Halo? Oke, terima kasih. Ini izin ya moderator, saya komentari. Tadi ada beberapa catatan yang saya peroleh dari saya mengambilnya Bung aja ya, biar egaliter kan itu semangatnya Soekarno kan. Bung itu supaya egaliter gitu. Bung Halim ya. Tadi ada beberapa catatan di sini dan sekaligus pertanyaannya Bung Halim yang juga sebetulnya menarik untuk kita sama-sama renungkan lagi gitu ya. Kok bisa atau jangan kok bisa ya? Kenapa persatuan lebih universal daripada kerakyatan? Nah, kalau teman-teman yang banyak baca sejarah pasti ada clue-cluenya ya. Oh, mungkin persatuan ini konteksnya itu lebih bisa kita universalkan ya, karena dia melampaui atau dia prior to konsep-konsep, mendahului konsep-konsep kerakyatan dalam konteks negara bangsa, dalam konteks misalnya monarki gitu ya. Persatuan itu sebetulnya menjadi suatu mode of being ya, atau modus eksistensi manusia sebetulnya. Artinya dari zaman ketika orang misalnya kita baca-baca literatur tentang perkembangan manusia misalnya, ada fase-fase meramu gitu, pasti ada titik kumpulnya. Sampai sekarang kan kalau kita lihat di gedung-gedung ada titik kumpulnya kan. Artinya, nah ini agak-agak bercanda dikit ya, tapi sebetulnya sense manusia itu sudah tertanam, artinya mereka mengandaikan bahwa harus ada persatuan di situ gitu. Karena kalau kita lihat kerakyatan itu kan konsep yang berbeda gitu ya, konsep yang kemudian datang belakangan gitu. Kemudian tadi catatan kedua saya, lokal yang tidak arif, lokal constraint ya termasuknya. Nah itu menjadi lagi-lagi tugas kita, tugas semua orang yang kemudian menjadi pembelajar disiplin apapun itu di Indonesia, yang terlebih disiplin-disiplin yang ada kaitannya dengan isu-isu lokalitas gitu ya. Isu-isu lokalitas misalnya teman-teman sosiologi, teman-teman antropologi, filsafat, teman-teman soshum lah gitu ya. Kemudian mendata kembali ya, kalau itu misalnya penelitian lapangan, apakah jangan-jangan selama ini lokalitas yang kita rawat itu sebetulnya itu kontradiktif atau kontraproduktif dengan wacana-wacana kemajuan gitu, yang kita sebut sebagai local constraint itu. Misalnya ada suatu tradisi di tempat tertentu yang misalnya menghambat orang untuk berkembang gitu. Ya pasti ada. Sebetulnya itu bukan sebagai local wisdom ya, dia sebagai local constraint gitu. Kemudian tadi perhatian dari Bung Halim tentang majoritarianisme ya. Jadi agama besar melindungi agama kecil itu sebetulnya kalau sedikit ini ya, kalau menurut saya itu satu bermasalah juga pernyataan itu sebetulnya. Melindungi agama yang besar melindungi agama yang kecil gitu. Artinya kita mengandaikan adanya suatu hubungan yang tidak timpang di situ. Sebenarnya bukan agamanya yang besar dan kecil gitu, tapi sosial sense persatuan dari umat beragamanya yang perlu diperhatikan di situ. Kemudian label halal juga tadi ya, tugas pemerintah ya tentu, tapi sekarang banyak juga kelompok-kelompok di Indonesia yang kemudian ingin membuat suatu otoritas tandingan atas pemerintah ya. Kita sudah tahu yang ada di Jakarta misalnya suka-suka sweeping gitu ya. Artinya, dan teman-teman yang banyak belajar teologi pasti paham tuh ya.
di dalam negara tidak boleh kita mendirikan negara gitu ya. Nah, ini ada salah satu alumni Al-Azhar Mesir baru datang. Artinya di doktrin teologis tertentu itu bahkan diharamkan gitu ya, mendirikan negara di dalam negara yang sah gitu. Mungkin nanti jatuhnya kalau di dalam teologi Islam itu disebut sebagai khawarij gitu kan. Nah, artinya itu relate juga. Artinya kalau semua orang berhak untuk membangun otoritas yang justified, yang legitimate, ya bubar, gitu kan. Semua orang kemudian mengabaikan suatu otoritas. Tapi ini bukan berarti kemudian otoritas itu menjadi otoritarian gitu ya. Melainkan menjadi otoritas yang menerima kritik gitu. Sehingga dia ada kontrol dari luar. Seperti itu yang bisa saya komentari ya, Bung Halim, atas tadi komentarnya. Itu sebetulnya rangkuman atas komentarnya Bung Halim tadi. Artinya bagus untuk kita jadikan bahan renungan ya, untuk memahami atau merinterpretasikan lagi, memaknai ulang apa sih persatuan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, terutama dalam konteks Pancasila. Orang yang berpancasila itu apa sih yang mereka mau, persatuan yang macam apa gitu. Kalau kita pakai konsep hierarki piramidal tadi yang seperti dikatakan oleh Bung Halim, bahwa kemanusiaan seperti apa? Kemanusiaan yang terilhami, terjiwai oleh nilai ketuhanan gitu. Karena konsekuensinya nanti kemanusiaan yang ateistik gitu ya tidak boleh gitu. Nah, itu menarik lagi itu misalnya kan, menjadi perdebatan lagi gitu. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan hierarkis piramidal itu? Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Di sini ada tanggapan dari Mas Agung. Mantap. Mantap Mas Odi untuk jawabannya dan juga tanggapannya dari Kang Halim ya. Kita di sini jadinya panggil Kang Halim. Terima kasih jawabannya tadi untuk Kang Rodinal. Baik, kita buka sesi tanya jawab, masih dalam sesi tanya jawab 1. Biasa kita ada 2 sesi tanya jawab, jadi satu sesi itu ada 3 penanya atau 3 penyanggah ya, bisa penyanggah ataupun misalnya mau menambahkan. So, untuk sesi 1 masih kita buka 2 pertanyaan lagi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau nggak kayak gitu loh gitu. Oke, ini dari Kang Aam. Kayaknya sudah tidak asing lagi ya, tidak asing lagi dari Mayora. Kang ini. Nah, ini baru Kang ini. Kang Aam, apa kabar, Kang? Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Mbak ya yang sudah memberikan waktu kepada saya. Barusan bagus sekali sahabat saya ya yang kemarin bisa bertemu offline, bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang lainnya di Jogja. Barusan mengenai permasalahan Bhinneka Tunggal Ika ya, hubungan dengan pembahasan persatuan yang menjadi core-nya di Pancasila. Nah, ada yang mengatakan dalam pemikiran cendekiawan Muslim juga bukan persatuan tapi di ketuhanan. Kalau persatuan tanpa ketuhanan tidak akan terwujud. Karena ingat ketika Ernest Renan mengatakan munculnya nasionalisme ini tidak terlepas kesatuan asas kerohanian. Ini ya. Nah ini Ernest Renan itu mengatakan bahwa rohani ketuhanan ini sangat menjadikan motivasi terhadap kesatuan, kemanusiaan dan kerakyatan. Nah, tadi dibahas ada beberapa nilai-nilai kesatuan oleh pembicara tadi, tapi di sisi lain seringkali kita melupakan sejarah, ya. Padahal ini sudah menjadi sebuah kesatuan yang harus dibicarakan. Pertama, kesatuan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, sampai Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928. Ini sebagai core-nya ya. Nah, kemudian setelah kesatuan sejarah ternyata ada kesatuan nasib. Ini tadi belum dibicarakan. Karena nasib itu memberikan motivasi terhadap persatuan. Karena mengapa? Berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama. Merasa tertindas, termarginalkan, terdolimi, dan sebagainya. Itu dalam penderitaan penjajahan yang dulu. Ya, dan kebahagiaan bersama yang harus dicapai. Itu kesatuan ini yang memberikan apa? Dampak ketika kemarin ada kegiatan 1 abad Nahdien, ada kesatuan sejarahnya dibangun. Kemudian kesatuan nilai nasib ya. Kemudian kesatuan budaya pun. Di sana ada kesatuan budaya. Walaupun memang kata-kata maaf ya, sholawat atau apa saja itu digebiarkan. Nah, kemudian dari kesatuan wilayah dari berbagai manapun datang. Tapi itu semuanya kesatuan asas kerohanian. Jadi mentalitas spiritual yang memberikan semangat persatuannya di sana. Saya yakin ketika individu atau sebagian masyarakat tidak menginginkan persatuan, berarti ruhaninya sudah rusak. Kata Fahrudin Pais itu orang yang sudah tidak sehat dalam hidupnya kalau tidak mau bersatu. Itu salah satunya. Jadi pembahasan tadi saya bukan menambah lah. Sedikitnya memunasabahkan, merelasikan dengan pembicaraan Mas Odi ya. Yang kedua, ternyata persatuan itu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan relasi antara individu dengan negara. Yang kedua, relasi antara masyarakat dengan negara. Kan ini perdebatan. Jati diri integritas Indonesia ini memang sebagian suatu paham tersendiri di samping paham-paham besar dunia seperti tentang individualisme, ya, liberalis dan sosialisme komunis. Mengatakan liberalisme ini individualisme, bahwa negara bukan merupakan suatu totalitas manusia sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Jadi terbentuknya negara karena individu, ya, berbeda dengan paham-paham sosial, ya, bahwa berdirinya negara itu merupakan suatu kontrak antara masyarakat, ya, yang di dalamnya merupakan sesuatu yang mempunyai keyakinan dan mempunyai tujuan yang sama, adanya kontrak sosial. Ini tadi mohon maaf, belum ada pembahasan bagaimana relasi individu kemudian relasi masyarakat terhadap negara. Itu mungkin diperlukan adanya totalitas integralistik atau persatuan yang kuat gitu. Jadi mungkin itu tadi untuk tambahan sedikit. Pertanyaan saya tentang bagaimana konsep individu, konsep masyarakat, relasinya dengan negara untuk membangun persatuan dan kesatuan. Terakhir tadi dari penanya yang pertama, ya, tentang label halal. Kebetulan saya di Kementerian Agama, sebetulnya kami menghormati yang minoritas, itu sudah ada undang-undangnya. Bahkan sekarang sedang dibangun penyuluh agama untuk memahami tentang pendampingan produk halal. Jadi jangan ketakutan tentang yang minoritas, bukan saja yang yang mayoritas yang diperhatikan, ya. Insya Allah Kementerian Agama membangun moderasi beragama. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Silakan. Terdengar? Silakan. Ya, terima kasih kepada Ya. Kang Aam untuk pertanyaannya. Ya, monggo untuk ini mau dijawab dulu atau dikumpulin dulu nih dari Saya jawab Mas dulu aja biar masih hangat. Tasim. Oke, baik. Jadi mohon ditunggu ya Mas Mas Tasim. Tasim billah. Ini panggilannya apa nih? Oke. Dipanggil bilah, Mbak.
Oh, bener katanya Mas Putu. Bener Mas, hebat Mas Putu menebak. Bila atau mau ya Oh, ini internetnya Lola ini. Mas. Lah namanya. Dipanggil Billah. Ya nanti saya bertanya nanti saja sudah. Monggo dijawab dulu. Oke. Oke. Oke, thank you. Oke, Monggo Mas saya Odi. izin merespon tadi dari Kang Aam ya. Terima kasih masukannya Kang Aam. Kita menekankan aspek sejarah kolektif ya. Artinya persatuan itu ini belum saya singgung juga tadi secara lebih terperinci dari orang aja, entah itu lewat perspektif tokoh ini, tokoh itu ataupun melalui. Oke. Mas Heran ya. Saya lanjut lagi ya. Artinya sejarah kolektif itu memainkan peran yang sangat penting dan krusial, di mana kita bisa melihat adanya persatuan di komunitas tertentu gitu ya, atau dalam konteks yang lebih luas warga negara atau bangsa tertentu itu bisa solid itu karena adanya kesatuan budaya, kemudian ada persamaan nasib misalnya ya, mereka merecall memori kolektif di masa lalu misalnya sama-sama dijajah gitu ya. Kemudian atas dasar itu kemudian mereka membayangkan suatu persatuan yang mereka implementasikan. Dan yang terpenting lagi tadi disinggung oleh Mas Aam, ini menarik tentang kesatuan asas kerohanian. Di mana kalau kita lihat, mohon maaf, nalar teologis ya, saya menyebutnya di sini, yang kemudian menguat ketika misalnya ada bencana gempa gitu ya, mohon maaf ini agak sensitif. Misalnya ada gempa bumi gitu ya, atau event-event yang kemudian tidak kita harapkan gitu ya, misalnya gunung meletus, pasti di situ kemudian ada saja bumbu-bumbu sentimen identitasnya. Misalnya dahulukan saudara seiman gitu misalnya kan. Nah, sebetulnya yang dimaksud oleh Mas Aam ini mungkin jangan-jangan melampaui sentimen teologis itu. Kerohanian yang dimaksud di sini lebih ke aspek esoterik ya kalau dalam bahasanya Fridtjof Schuon itu. Jadi esensi dari nilai kemanusiaan itu sendiri gitu. Yang kemudian sebetulnya itu integral dengan nilai keilahian itu. Kalau dalam perennialisme kan seperti itu dia. Artinya rasa kemanusiaan kita itu terdorong oleh dorongan yang kemudian itu tidak lain datang dari Tuhan. Sehingga ketika ada misalnya tragedi-tragedi ya, contohnya misalnya saya ambil kasus misalnya tindakan-tindakan Zionisme misalnya, yang kemudian muncul slogan-slogan, tidak perlu kita menjadi pendaku agama tertentu saja untuk merasakan suatu nilai kemanusiaan itu sebetulnya melampaui itu seperti itu. Nah itu kemudian yang menjadi satu nilai persatuan yang sangat penting ya untuk kita kembangkan di Indonesia. Artinya kalau dari segi normatifnya, ya memang konsekuensi logis dari sila pertama itu harus seperti itu. Bukan konsep ketuhanan yang tidak berbudaya. Nah, itu tawaran dari Soekarno misalnya, konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya apa? Bukan Tuhan yang berbudaya, bukan. Interpretasi kita atas Tuhan yang kemudian berkompromi dengan interpretasi kultural. Jadi bukan kemudian melabelkan Tuhan sebagai orang Jawa atau apa gitu ya. Nah, itu satu hal yang kayak di filsafat ketuhanan itu sudah inilah ya. Artinya itu bukan kemudian ya kesalahpahaman sebetulnya ketika ada yang kemudian menolak itu gitu. Bagus sebetulnya konsep ketuhanan yang berkebudayaan itu gitu. Bagaimana penghayatan atas Tuhan yang berkebudayaan. Kemudian terkait dengan relasi antara individu dengan negara maupun relasi masyarakat dengan negara, itu sebetulnya seperti ada dua wacana yang saling bertandingan di situ. Ada antilogia di situ ya, ada dua wacana yang saling bertanding. Yang kemudian itulah fungsinya adanya majelis permusyawaratan sebetulnya. Yang kemudian menyerap aspirasi misalnya ya. Artinya ketika suatu pengelolaan negara, pengelolaan atas hasrat hidup orang banyak itu bersifat top down, bukan bottom
up gitu, bukan bottom up gitu ya. Ya maka akan timbullah otoritarianisme ya, kemudian totalitarianisme muncul di situ. Karena tidak ada dialog yang timbal balik antara pemegang otoritas tertinggi gitu ya, yang kemudian kita sebut di Indonesia ya, otoritas tertinggi itu adalah hukum, tapi aktornya itu ya lagi-lagi adalah negara itu sebagai organisasi kekuasaan. Ini kita bisa mendefinisikannya beda-beda ya. Kita bisa mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan, kita bisa mendefinisikannya sebagai misalnya kita pakai teori-teori negara yang kemudian bercorak kultural misalnya. Kalau di sini saya mengambil istilah atau definisi bahwa negara itu sebagai organisasi kekuasaan. Nah, makanya ini sekaligus yang paling sulit sebetulnya Bung Am ya. Kita menjawab relasi individu dengan negara dan relasi masyarakat dengan negara dalam tataran praksis gitu. Kalau dalam tataran ideal ya kita baca aja pemikiran Al-Farabi tentang negara gitu kalau kita kaitkan dengan kerohanian ya. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah tentang negara misalnya. Pasti mereka sudah punya, apalagi mungkin pemikiran tokoh Islam di Indonesia yang pernah ditulis oleh Bung Am ya, Kiai Haji Hasyim Muzadi ya bisa, Gus Dur misalnya. Tapi praktek di lapangan itu seperti apa itu yang paling susah sebetulnya. Relasi antara masyarakat dengan negara. Artinya di situ kemudian negara hadir sebagai dalam tanda kutip pawang untuk mengerem majoritarianisme itu. Seperti tadi yang disebut oleh Bung Halim, ya yang banyak itu melindungi yang sedikit misalnya, atau umat beragama yang major yang lebih banyak akumulasinya itu harus menghormati dan melindungi yang sedikit gitu ya. Tapi itu terserah nanti teman-teman di sini kemudian punya pemikiran lain tentang hal itu, bagaimana kemudian mengaktualkan konsep persatuan di dalam konteks Indonesia, di mana Indonesia ini kan mayoritas kita kan beragama lah gitu ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Odi atas jawabannya. Agak lumayan panjang ya, dan lumayan sengit nih diskusi kita saat ini atau malam ini. Jadi weekend kita juga jadi tambah panjang ya. Oke, once again thank you Mas Odi atas jawabannya. Dan ini adalah penanya terakhir di sesi pertama kita ya, Mas Billah, L-nya 2 ya. Billah ya, bukan Dila. Kalau Dila itu punyanya Mas Odi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun. Tadi sangat bagus juga, sangat menarik juga dari pembahasan ini. Cuman di sini kebetulan saya juga dari daerah Probolinggo. Saya juga kuliah tapi berbasis IT juga. Cuman agak tertarik dengan pembahasan ini karena tadi pembahasan adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika yang dimana adalah semboyan kita untuk masyarakat Indonesia. Cuman kalau kita melihat dari kalangan masyarakat mungkin di daerah saya, Bhinneka Tunggal Ika itu hanyalah sebuah semboyan yang menjadi sebuah tidak diterapkan oleh masyarakat dan tidak mengikat kepada orang-orang untuk berdamai terhadap perbedaan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi adalah praktek di lapangan itu yang akan menjadi permasalahan ketika kita untuk mengimplementasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk meyakinkan atau memberikan pengarahan kepada masyarakat yang sehingga dengan relasi kita terhadap masyarakat dan relasi kita terhadap negara itu bisa kita terapkan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini seperti Mas Rudi. Seperti itu Mas Rudi. Terima kasih. Gimana moderator? Saya menunggu arahan. Ya, sedikit menggelitik ya pertanyaan atau sanggahan dari Mas Billah ini. Saya pun ingin menggelitik balik nih. Cuma monggo Mas Odi dulu deh menggelitik baliknya. Saya nambahin aja. Monggo Mas Odi. Oke, terima kasih Mas Billah ya. Salam kenal. Mohon maaf tadi Mas Billah asalnya dari mana ya? Jember. Oh, Jember, Jawa Timur ya.
Oke. Terkait dengan bagaimana implementasi persatuan itu ya, kita sebut saja Bhinneka Tunggal Ika itu, unity in diversity itu, seperti kata Mas Billah tadi, di masyarakat sebetulnya belum sepenuhnya menerapkan itu. Nah, sebetulnya jawaban bahwa masyarakat sebetulnya belum sepenuhnya itu kemudian bisa kita persoalkan lagi gitu ya. Atas dasar apa kita mengatakan bahwa masyarakat belum menerapkan itu gitu. Nah ini kan kemudian tidak bisa kita seserius itu membicarakan itu karena secara metodologis memang belum matang di situ. Itu yang kemudian saya singgung tadi di awal-awal diskusi bahwa kita menyinggung Bhinneka Tunggal Ika ini kalau kita misalnya ini belum diterapkan, apa bukti dia belum diterapkan dan sudah diterapkan itu apa? Kita bisa tahu itu kalau sudah dikonkretkan ke dalam formulasi kebijakan publik. Artinya misalnya kemudian kita kenal yang paling sederhana lah misalnya analisis SWOT misalnya, atau misalnya kita meneliti di suatu masyarakat, misalnya teman-teman yang dengan penelitian lapangan, bahwa ada ternyata permasalahan di masyarakat misalnya. Salah satunya ini kalau saya dari Lombok ya Mas Billah ya, di Lombok itu kalau teman-teman yang hadir di diskusi ini main-main ke Lombok, ada seorang dosen di Universitas Negeri Mataram ya, namanya almarhum Abah Husni Muas. Beliau itu linguis sebetulnya yang dia ahli juga dalam filsafat bahasa dan sampai akhir hayatnya tidak mengurus profesornya. Beliau lulusan Arizona University S2 S3-nya. Jadi dia muridnya Chomsky juga gitu ya. Artinya dia kemudian melihat masyarakat realita di Lombok itu memang persatuannya masih menjadi PR. Akhirnya dia buat sekolah perjumpaan di situ. Itu masih ada di Lombok, sekolah perjumpaan. Artinya apa? Kemudian hipotesa bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai nilai yang kemudian tidak mendarat di masyarakat itu terbukti melalui riset gitu ya. Artinya riset-riset di lapangan bahwa masyarakat itu memang lebih kuat persaingannya daripada persatuannya. Lebih kuat persaingan daripada kerjasamanya gitu. Di mana tadi seperti kata Mas Aam, jangan-jangan ikatan rohaniahnya itu kurang di situ. Kalau kita lihat kenapa sampai orang beberapa hari lalu menghijaukan Sidoarjo, Delta Sidoarjo itu karena ada background memori kolektif, pertama sama-sama dijajah karena lahirnya NU itu ya, lahir dari suatu perjuangan untuk melepaskan dari penjajahan itu. Semangat emansipatoris ya. Kita bisa mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai seorang teolog pembebasan pada saat itu. Itu. Artinya ikatan rohaninya itu kuat, ya makanya bisa terimplementasikan. Berbeda dengan misalnya kawasan yang orang-orangnya pendatang, itu kadang lebih susah untuk diatur. Biasa-biasa itu misalnya di komplek-kompleknya Mbak Michelle tuh misalnya kan, orang-orang kaya misalnya kan, itu pendatang misalnya kan, jadi agak sulit karena mereka sudah punya mindset, sudah punya cara pandang mereka tentang hidup. Mereka ke Jogja, ya mereka punya rumah di perumahan real estate misalnya. Ya udah mereka cuman tinggal aja di situ, nggak ada kepentingan untuk merawat harmonisasi sosial di situ. Misalnya ya paling sederhananya pos kamling lah Mas Billah ya. Untuk kita indikatornya itu seberapa besar peran dari ikatan pemuda desa, pemuda RT RW, Karang Taruna. Karena ya masuk akal juga membangun dari desa gitu ya. Remaja masjid itu misalnya kan. Ya kita nggak bisa mengukur dari seberapa banyak mereka bikin lomba maulid misalnya kan, atau lomba Isra Mi'raj, perlombaan, itulah untuk merayakan lah itu 17 Agustus sana. Tapi seberapa giat mereka misalnya memakmurkan masjid dalam hal eksistensi masjid itu, rumah ibadah, gereja atau apapun itu ada nggak konsekuensinya bagi kesejahteraan tetangga-tetangga yang ada di dekat-dekat gereja, dekat-dekat masjid. Kalau misalnya gereja masjidnya megah, upacara peribadatannya itu megah mewah, orang berias-rias, bermewah-mewahan, tapi orang-orang sekitar gereja, sekitar masjid itu miskin, kismin, percuma juga. Seperti itu ya, artinya persatuan itu juga jangan-jangan orang tidak menjadi rohaninya itu lemah, ya karena praktiknya para punggawa agama pun, tokoh-tokohnya misalnya ya kurang aware dengan persatuan itu gitu. Hanya sebatas menyampaikan persatuan di mimbar-mimbar saja, khutbah-khutbah saja. Ya, ketika misalnya ada seorang penceramah ini, mohon maaf ya, misalnya seorang penceramah ini
tidak ada afiliasi agama ya, penceramah saja gitu ya, penceramah agama tapi bukan agama spesifik. Dia mengatakan bahwa kita harus berhidup sederhana gitu, tapi pulang-pulang dijemput Alphard gitu ya, atau misalnya dia langsung HP-nya yang terbaru gitu. Itu kan juga kontradiksi juga kan. Tapi jangan juga kita husnuzon gitu kan, artinya jangan-jangan seimbang lah, dia kaya tapi dermawan kayak Mbak Michelle gitu kan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Odi. Kalau saya disinggung sebagai kaum borjuis, terima kasih banyak. Amin, alhamdulillah lagi hujan ya. Mungkin doanya akan makbul. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk dalam kaum borjuis, setidaknya borjuis secara kebahagiaan ya. Nah, di sesi tanya jawab pertama ini kita sudah selesai, tapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab kedua, izinkan saya Pak Pembicara untuk menanggapi dari Mas Billah, boleh? Silakan, ya. silakan. Jadi kalau menurut saya atau misalnya asumsi saya, kita kan diskusi terbuka ya, jadi nggak terlalu strict untuk terlalu strict akademis atau misalnya itu tuh melalui terlalu ilmiah dan lain-lain. Mungkin kalau bagi asumsi saya, kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu tuh sekarang hanya menjadi label saja. Jiwanya itu tuh sudah nggak ada. Mungkin faktornya bagi pendapat saya ada dua, yakni pertama, stakeholder-nya, the power of the government's people, itu yang menjadikan darah atau nyawa Bhinneka Tunggal Ika itu sedikit faded ya, vanished pudar. Karena mereka di sini sudah terkikis dengan kepentingannya mereka untuk melancarkan politik-politik kekuasaannya mereka. So, stakeholder atau misalnya aktor powernya itu atau aktor politiknya itulah sebenarnya yang meredupkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika kita. Kenapa? Karena stakeholder kita atau misalnya the power of the government's people-nya kita itu tuh sudah tidak lagi merasakan berdarah-darah memperjuangkan Indonesia itu tuh bersatu. Itu satu. Kedua, aktor-aktor mungkin bisa dikatakan oknum agama religiusnya ya, religius seperti yang tadi Mas Odi sudah tekankan, misalnya yang Pak Ustadz atau misalnya sorry sebelumnya ya, ada juga misalnya pendeta, kita harus seperti Tuhan, maksudnya kita harus mengikuti bagaimana nabi kita itu tuh sangat sederhana kayak gitu kan, atau misalnya bagi yang kaum Kristen seperti saya, kita harus mengikuti jejak Tuhan gitu dengan hidup kesederhanaan, padahal pas pulang pakai Alphard atau apa. Nah, mereka sendiri pun tidak menjalankan atau tidak membarakan sikap atau misalnya teori yang mereka ajarkan tersebut. So itu sebenarnya balik lagi kepada personal actor yang kita pilih untuk menjadi contoh gitu loh Mas. Sebenarnya ya mungkin seperti yang Mas Odi tadi itu bilang, kita nggak bisa membicarakan bahwa itu tidak terrealisasi, it doesn't apply to all of the people in this world or in Indonesia gitu ya, karena saya mungkin Mas Billah merasa kayaknya masih terkotak-kotak atau misalnya masih terpisah-pisah ya, karena ya stakeholder-nya itu tadi Mas, itu para politikusnya itu yang memecahkan Bhinneka Tunggal Ika kita sendiri. Nah, kita sebagai generasi penerus, itulah kewajibannya kita untuk membangun Kebhinneka Tunggal Ikaan itu. Dengan apa? Misalnya dengan kita menjadikan pribadi bahwa kita harus melihat, dan bukan pula melihat ya, kita harus merasakan perjuangan. Contoh kecilnya aja deh, nggak usah misalnya secara national, secara nation. Sophie, sorry itu ada oke. Secara nation. Anggap contohlah misalnya Mas Billah di sini membuat sebuah perusahaan. Nah, Mas Billah membuat perusahaannya ini dari nol,
Dari nol ya, bukan seperti Pertamina dari nol ya Mbak. Dari nol ya Mas, gitu seperti Pertamina gitu. Nah, itu menjadi inherited to your new generation, to your children, grandchildren. Nah, your grandchildren doesn't know how to create your company in the beginning, gitu loh. Nah, maka rasa perjuangan itu tuh pupus gitu loh Mas. So balik lagi dari panjang ini, balik lagi sebenarnya ke stakeholder-nya itu tadi. Dan juga personal kita sebagai new generation atau misalnya young generation, the youth, itu untuk membarakan lagi semangat Bhinneka Tunggal Ika bahwa Indonesia ini berdiri bukan hanya dari satu agama aja atau enggak dari satu ras aja kayak gitu loh. Maupun itu misalnya Mas Odi di sini terlihat sangat wajahnya lombok sekali kayak gitu kan, atau misalnya Michelle di sini wajahnya misalnya oke sekali enggak, wajahnya Palembang sekali kayak gitu. Tapi we are one gitu, we are Indonesian and that is Indonesian made and created for kayak gitu. Mungkin segitu aja Mas Billah. Makasih Mas Odi atas kesempatannya. Oke, saya sudah menanggapi. Ya, jadi moderator. Ya, di sini saya karena masih fresh from the oven ya, jadi Apa-apa. masih membara untuk. Ini kan kita diskusinya sebetulnya moderator untuk fasilitator gitu. Yang penting lancar. Berarti besok Mbak Michelle ngisi dari dulu kan? Aduh, disentil dikit ya. Oke. Mas Gimana? Billah, gimana? Kan saya mengingatkan moderator kita sampai jam 9:15. Baik. Ya, Di itu tadi teman-teman sesi yang pertama Mas Billah, oke? Ya, terima kasih jawabannya dari kedua pemateri. Kayaknya Mbaknya nanti bisa transformasi jadi pemateri kayaknya nih. Amin dulu, amin ya, amin. Ditunggu Mbak, transformasinya ke pemateri Mbak. Waduh, lagi hujan nih, biasanya makbul. Ya, terima kasih. Ini ada yang nanya ini. Oke. Yang hadir di sini. Kita buka sesi kedua ya. Kita di sini ada sekitar 10 menit lagi. Mungkin kita buka untuk satu pertanyaan lagi ya Mas Odi ya. Ya, ada ini di hadir offline. Ya, yang hadir offline. Saya di sini jadi nggak mengikuti dari awal, dengan mulai tertarik bagaimana membahas masalah sebelumnya persatuan, bagaimana wujud persatuan itu, bagaimana yang besar, yang kuat melindungi yang lemah. Kemudian berimbas kepada bagaimana aplikasi daripada logo halal di Indonesia. Nah, tadi saya lumayan sedikit setuju begitu bagaimana sepertinya ada sedikit yang bermasalah dalam sistem bagaimana penetapan halal pada produk-produk tertentu ya. Karena pengalaman saya, kembali lagi saya disclaimer dulu ya, apa yang saya ungkapkan di sini tidak lebih daripada apa pengaruh yang sedang saya alami selama hidup begitu. Pertama, saat saya diberi kesempatan untuk tinggal di Mesir selama 5 tahun begitu, kurang 5 tahun, 4 tahun lebih sedikit, itu saya merasakan bagaimana setiap makan itu kok nggak ada logo halalnya. Padahal Mesir itu termasuk, walaupun kita katakan di sini mungkin kalau kita berkaca dari sini menganggap mereka itu cuma satu ya, nggak jazirahnya satu suku doang gitu. Ternyata mereka juga bisa dikatakan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di situ. Karena mereka mendirikan suatu negara itu dari berbagai macam suku. Mungkin secara kasat kita lihat sama aja mereka gitu. Tapi di sana lumayan besar ininya, lumayan banyak gitu ininya perbedaannya begitu. Bagaimana dari bukan hanya suku saja, bukan hanya ras saja, tapi bagaimana dalam agama juga di situ walaupun mayoritasnya Islam, namun jika kita melihat berapa meter dari Masjid Al-Azhar atau Masjid Sayyidina Hussein begitu, itu terdapat gereja yang sangat besar. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Mesir ini tidak hanya terdiri dari masyarakat Muslim saja,
Nah, lantas mereka tidak menggunakan logo-logo apa? Logo halal, sebagainya. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, Indonesia apakah sebegitu pentingnya logo tersebut begitu. Kemudian kemarin 2022 saya diberikan kesempatan untuk tinggal selama 2 bulan 10 hari bisa dikatakan merupakan di sebuah negara, sebuah tempat yang menjadi tanah kelahiran Islam. Itu di Mekah, di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Di situ sama juga. Saya tidak menemukan bagaimana logo halal di sana dalam makanan-makanan tertentu. Kemudian saya melihat, saya mencoba mencari tahu biaya yang diperlukan untuk membuat logo halal gitu. Ternyata lumayan merogoh goceng ya, lumayan mengeluarkan biaya sekitar dari 300.000 sampai 5 juta ya, untuk berapa usaha tertentu. Nah, yang saya pertanyakan itu apakah uang dengan segitu itu apakah apakah suatu hal yang apa ya kalau bahasa ini ya, yang apakah satu hal yang sama rata begitu dengan apa yang dikeluarkan begitu? Apakah apa sih bahasanya, terlalu lama di ya itulah pokoknya. Jadi mungkin terlepas dari bagaimana undang-undang sudah mengaturnya, ya mungkin hal ini ya saya lumayan tertarik dengan yang disampaikan tadi sama Kang siapa di awal tadi, yang bagaimana ya seharusnya dihilangkan saja begitu, yang ada unsur babi kan, ada ini ada babinya begitu ya sudah. Jadi seakan-akan karena sini saya mencoba mengambil perspektif dari bagaimana orang non muslim ya, itu mungkin kalau saya yang menjadi mereka ya mungkin agak terganggu ya, bagaimana ini kayak apa ya, logo ini menjadi kayak halangan atau apa gitu, diskriminasi mungkin ya kalau secara ini ya. Jadi apakah Indonesia ini terlalu apa ya, terlalu berlebihan atau bagaimana? Itu yang saya pikirkan. Nah, sudah selesai dari logo halal, selanjut ke bagaimana persatuan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika terlihat tidak begitu diterapkan di masyarakat kita. Ya, saya melihat seperti yang disampaikan Mas Odi tadi, bagaimana kita itu seringkali persatuannya itu dikesampingkan dari bagaimana ego keakuan begitu. Keakuan dalam artian saya lebih hebat daripada suku ini, saya lebih hebat begitu. Dengan hal itu mungkin yang menjadi apa yang nampak di tengah masyarakat sekarang agak kurang begitu nilai bagaimana keindonesiaannya, bahwasanya kita itu Indonesia loh, bukan kita itu Sunda, bukan kita itu Sasak gitu. Itu mau nggak mau ya, misalkan contohnya ya kita di warung-warung kopi ya, misalkan di lintas warung kopi yang berada di tengah-tengah mahasiswa dari beragam alma mater. Nah, situ sudah dari, bukan kita melihat suku saja ya, dari segi alma materannya sudah nampak begitu bagaimana jiwa-jiwa muda terkini. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin di. Oke, makasih kepada Mas Ganteng. Waduh, tentu keceplosan nih. Oke, terima kasih. Mas Odi, mau langsung dijawab? Monggo, sekitar 5 menit. Oke, sekalian mungkin karena tinggal ini ya 5 menit gini ya, sekaligus closing statement mungkin ya. Gercep aja. Ya, tadi terima kasih Mas Ilham atas gagasan atau komentarnya. Tadi komparasi ternyata di Mesir, di tempat yang kemudian kita bisa melihat inferiority kompleks kita sebagai bangsa Indonesia misalnya kan. Kalau sudah Arab mungkin dianggap wah ini pasti beriman gitu ya. Atau misalnya kalau itu orang bule yang ngomong gitu, wah pasti keren, atau literaturnya dari luar gitu ya. Padahal di sana aja tidak terlalu ribet lah gitu ya. Artinya, tapi sebetulnya ada juga yang perlu kita perhatikan, hak orang untuk memperoleh atau bisa tahu kalau itu halal atau haram, itu kan sebetulnya itu hak mendasar setiap orang beragama gitu ya. Jadi yang harus juga dilindungi oleh negara, diakomodir juga itu. Nah, tapi uniknya di Indonesia ini
sangat rigid diatur. Bahkan sampai kartu nikah pun ya. Kalau di Indonesia semua agama tercover nggak kartu nikah? Di kata-kata Mas Lingga di agama Hindu katanya nggak ada kartu nikah. Ini mungkin perlu dikonfirmasi nanti sama teman-teman KUA gitu ya. Ya kasihan kalau mau check-in hotel gitu kan, dicek hotel-hotel syariah gitu ya. Nah tapi sampai sehal yang privat gitu tuh diurusin kalau di Indonesia. Diurusin sampai ada sekolah-sekolah pun itu kayak sudah terlepas dari negara. Misalnya orang nggak jilbaban tuh nggak boleh masuk misalnya kan. Artinya kadang ada kondisi di mana negara itu tidak hadir di situ gitu. Ketika misalnya orang dipersekusi, artinya misalnya contohnya paling sederhana maling lah. Menghakimi begal di jalan sampai mampus itu kan itu menyalahi undang-undang kan. Banyak tindakan-tindakan yang kreatif sebetulnya ya, yang melampaui start otoritas negara sebetulnya. Seperti misalnya kalau di Jogja kelitih-kelitih itu kan. Artinya untuk memahami hubungan antara masyarakat dan negara itu sangat apa ya, kompleks sebetulnya ya. Saya di Mesir tadi disampaikan bagaimana masyarakat sana karena memang coraknya masih ilham. Kalau di Indonesia memang corak kita itu corak-corak yang masih sangat postkolonial. Semua itu ini pengaruh ini gitu. Makanya gerakan-gerakan mahasiswa sekarang itu banyak yang kemudian anti terhadap misalnya yang disebut sebagai gerakan liberal kayak gitu. Itu karena mereka menganggap bahwa itu mencemari kemurnian dari prinsip mereka. Ya, sekian itu yang bisa saya sampaikan, Bu Moderator. Wah, in time banget ya. 2 menit lagi. Baik, sepertinya kita sudah mencapai klimaks. Pertemuan kita sepertinya sudah selesai sampai di sini. Sesi pertama sudah dijawab semua sama Mas Odi dan juga sesi kedua juga selesai dijawab oleh Mas Odi. Terima kasih banyak sebelumnya dan sangat maaf lagi apabila ada kekurangan maupun ada salah-salah kata yang tadi sempat diucapkan oleh pembicara maupun saya sendiri sebagai moderator. Juga tadi setelah dihandle sama Mas Lingga juga dan Mas Gede. Untuk sesi hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah, sukses ya diskusi kita kali ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Michelle. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Terima juga kasih untuk Kak semuanya. Michelle, Mas Odi. Kita kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah. Iya. Untuk forum. Kok sini lagi? Oke, Tutup aja Mas. tutup aja langsung. Minggu depan siapa nih? Kembali Minggu depan sama siapa? Mas Gede. Mana ini Mas Gede? Nggak Minggu depan kelihatan Lutfi. nih. Di balik Bedugulnya. Mas Gede. Iya, sini kembali. Bedugulnya Minggu depan Mas kelihatan nih Lutfi, baru nih. mahasiswa filsafat UGM. Hah? Mas Gede, minggu depan Mas Lutfi yang isi. Mas Lutfi mahasiswa ya? Oke, filsafat siap. UGM. Siap. Yuk. Ini orangnya sudah saya. Oke, thank you Mas Odi. Oke. Nih Kaprodi CA nih. Minggu depan Ini Mas orangnya Lutfi. Minggu depannya lagi Kusuma katanya. Iya, kayaknya dengan Tunggu, Pancasilanya boleh. dia. Enggak, Oh, ini pakar ditembak Pancasila. sama kepala sekolah. Iya, ini ngawur. pakar Pancasila di sini. Sekolah ngawur. Mengerikan kalau kata Jan. Silakan Oke, ditutup, baik, Pak. terima kasih bagi Ya. yang sudah Ini sudah ada. di Bali udah Hah? 10:30 ini. Waduh, Pak, tutup aja beli. sudah ke Bedugul dianya. Tenggelam di Bedugul. Oke, terima kasih. Makan Baik, dulu. thank you Odi. semuanya. Ya, Selamat weekend. ya selamat weekend. berlibur besok. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Aam, terima kasih Pak Aam. Iya, Kapan-kapan bisa ngisi lagi Pak Aam. Iya, insya Allah, Mas Ya, Ade. insya Allah Pak Aam. Yuk. Oke, Mas Odi. Ya, Thank tak you. tutup. Ya, tak tutup. Tutup aja. Tutup. Siap. Atur nuwun.